النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار تبصرة لذوي الألباب والاعتبار والحمد لله الذي نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin kita membahas tentang apa? Nggak ingat lagi? Nggak ingat lagi. Siap ya. Kita lanjutkan kajian kita hari ini tentang adab bertamu dan menerima tamu. Kita mulai ibu-ibu ya. Jadi dalam agama Islam ada sunnah adab bertamu dan menerima tamu. Nah, dalam dalil dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'zinu wa tusallimu ila ahliha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kalian hatta tasta'zinu, sampai kalian meminta izin, wa tusallimu, dan meminta salam ila ahliha, kepada ahli bait. Jadi memang kalau kita bertamu ke rumah orang harus dengan dan atas izin mereka. Nah, caranya gimana? Dalam hadis lain dijelaskan bahwa kita hanya boleh mengucapkan salam ke rumah orang itu cukup 3 kali saja. Caranya seperti ini. Kita ketuk ya, tok tok tok. Assalamualaikum. Maka kita ambil posisi di samping pintu. Jadi nggak boleh berdiri kita itu pas di depan pintu, itu nggak bisa. Di samping pintu. Kemudian dia tidak menjawab, ucapkan lagi Assalamualaikum. Tak jawab juga dia, ambil posisi di samping pintu. Sampai yang ketiga kali Assalamualaikum, nggak jawab juga dia, ambil posisi di samping pintu. Kalau sudah 3 kali pulanglah. Kenapa? Karena bisa jadi ahlul bait tidak ingin didatangi tamu. Ahlul bait kalau menerima tamu itu mulia. Tapi kalau nggak pengen kedatangan tamu karena satu dan lain hal, itu dibolehkan. Nah, jangan dipaksa-paksa. Aduh, tuhnya kok tengoklah kamarnya, ngintip di jendelanya. Jangan. Karena memang bisa jadi dia tidak diperkenankan kita untuk masuk ke rumahnya. Paham sampai sini? Nah, harus seperti itu. Jadi posisi kita itu di samping pintu. Kemudian yang kedua, dilanjutkan. Ketika ahlul baitnya nyuruh masuk, maka masuklah kita. Tapi belum suruh duduk ya. Hanya masuk saja. Dan pas dia buka pintu, kita tidak boleh pas di depan pintunya nampak rumahnya dari dalam, itu nggak boleh. Kita cuma ngintip saja. Saya Nela Bu. Masuk. Itu baru kita boleh masuk. Begitu adabnya. Ya. Nah, tidak banyak kejadian babang-babang Gojek, babang-babang Grab gitu ya. Dia ketok-ketok terus depan pintu, itu tidak boleh. Ya, atau orang-orang kurir mungkin karena ketidaktahuan itu nggak jadi problem. Selanjutnya adalah kalau disuruh masuk, biarkan dia masuk.
Lalu kemudian seandainya nggak disuruh duduk, kalau disuruh duduk baru duduk. Kalau nggak disuruh duduk, apa kita bilang? Izin ya Bu, saya duduk. Gitu aja. Izin ya Bu, saya duduk. Oke? Tadi yang pertama apa? Ucapkan maksimal salam berapa kali? Setelah itu berdiri di samping pin. Setelah itu masuk. Setelah itu duduk. Nah, setelah duduk ini, apa adab selanjutnya? Tak boleh kita celingak-celinguk lihat depan belakang, tak boleh. Tengoklah gorden orang. Gordennya ke Bu? Jangan. Atau ini cash atau kredit Bu? Jangan. Ya. Jangan tengok-tengok, karena dianjurkan di rumah Ahlul Bait kita itu ghaddul basar, tundukkan pandangan. Dianjurkan untuk ghaddul basar, tundukkan pandangan. Nah, setelah itu apa? Setelah itu apa yang dia sediakan itulah rezeki kita. Jangan tanya apa yang enggak ada, nikmati apa yang ada. Ini banyak kita kalau bertamu ke rumah orang, ditanya apa yang enggak ada. Contoh, dikasihnya kita soto. Ladonya mana? Tidak bisa. Dikasihnya kita soto. Garamnya ada enggak? Atau dikasihnya kita 1 sendok. Garpu ada enggak? Itu enggak boleh. Ustazah kan kami udah cincai. Karena kan dia saudara dekat, udah cincai lah. Tetap itu bukan akhlak yang baik. Jadi nikmati apa yang ada itu. Jangan tanya apa yang enggak ada. Ikon enggak? Tisu mana? Tisu. Tak kaja-kaja Ahlul Bait mencari tisu. Itu enggak boleh. Ingat sewaktu arisan banyak yang seperti itu. Udah dikasihnya bakso, apa kata kita? Tambah kuahnya lah. Lama wah. Itu enggak bisa. Atau dikasihnya kita bakso, kok kalau ada kerupuk baru mantap kok. Itu enggak bisa. Jadi akhlak tidak berdosa kita kerjakan Bu, kalau tidak menyakiti. Takutnya ini nyakitin Bu. Kan kalau kita menyakiti hati orang itu kan membuat kita berdosa. Kalau Ibu langgar semua nih ceramah yang saya sampaikan nih, kesal orang itu baru berdosa. Kalau nggak kesal nggak dosa Bu. Oke? Gitu dia. Kemudian duduk itu akhlak. Sama dengan saya itu ceramah sudah lama ya. Udah ceramah dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid. Kadang-kadang itu Ahlul Bait ngasih saya minum pakai gelas keramik. Tahu gelas keramik? Kan enggak ada isinya di dalam, enggak ada gambar airnya kan, karena dia keramik putih kan. Sering Ahlul Bait itu lupa ngisinya. Pas saya buka, wih kosong. Itu enggak saya bilang, Bu mana iyanya Bu, enggak saya tanya itu. Kita takut dia malu. Pernah satu ketika saya mau minum, rupanya enggak ada. Yang sebelah lihat, oi air untuk Ustazah, oi. Saya bilang, Ibu jangan, nanti Ahlul Baitnya malu. Jadi nikmati apa yang ada, jangan tanya apa yang tidak ada. Itu adab. Oke? Setelah itu, adab selanjutnya, jangan lama-lama di rumah orang tuh ngangak-ngangak, ndak jaleh. Setelah selesai urusan pulang. Nah, kita sebagai tamu, misalnya ada orang yang marah sama kita, tak akan boleh aku dia nginjakkan kaki ke rumahku do. Atau kakak ipar banyak kejadian
Nggak boleh sama dia ada iparnya datang ke rumah dia misalnya. Itu boleh nggak saya tetap datang? Jawabannya tidak boleh. Berdasarkan hadis yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastazinu wa tusallimu ila ahliha. Jangan kalian masuk rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian meminta izin dan mengucapkan salam kepadanya. Itu adab bertamu. Setelah itu cepat pulang. Nah, antara satu salam, kita balik lagi ke yang pertama, antara satu salam dengan salam lain itu berikan jarak. Jangan diburu-buru mana. Assalamualaikum, baru seangok baru. Assalamualaikum, baru seangok baru. Berikan jarak. Kenapa? Masuk ke rumah wanita muslimah harus pakai jarak. Kenapa? Jangan-jangan dia lagi ambil mukenanya. Jangan-jangan dia sedang mengambil jilbabnya. Jangan-jangan dia sedang mengambil pakaiannya. Wanita muslimah itu kan kalau dia ada tamu, dia ambil dulu jilbabnya. Nah ini banyak kita lihat buru-buru aja. Makanya kalau di beberapa negara Arab ada tulisan rumah wanita muslimah. Tandanya apa? Tunggu dulu. Dari salam satu, salam kedua itu ada jeda. Sampai sini paham? Itu adab bertamu. Yang kedua adalah adab menerima tamu. Sebelum kita jelaskan adabnya, saya jelaskan dulu manfaatnya. Suatu ketika istri Rasulullah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, itu Aisyah ketika ada tamu datang ke rumahnya, dia tersenyum. Dan ketika tamu itu pulang, dia menangis. Lalu bertanyalah Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah, "Ya Aisyah, kenapa ketika tamu itu pulang kau menangis, dan ketika dia datang engkau senang dan bahagia? Kenapa kau punya sikap kayak gitu?" kata Sayyidatina Aisyah. Apa kata Aisyah? Sekaligus dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, itu artinya apa?" "Arti apa?" kata Rasulullah. "Saya tadi menengok seakan-akan tamu itu datang, dia membawa bunga dan wangi-wangian, dan dia pulang dari rumah kita seakan-akan dia membawa ular dan kalajengking. Apa maknanya ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Itulah rumah ibarat kedatangan tamu. Kalau dia datang dia membawa rezeki, kalau dia pulang dia mengangkat bala, mengangkat musibah. Jadi setiap tamu datang ke rumah kita, dia membawa musibah dari rumah kita. Setiap tamu datang ke rumah kita, dia membawa rezeki buat kita. Jadi senang kau ditatakan tamu, kau ndak lah datang lo nyala. Jadi harusnya kita senang kedatangan tamu. Sebelum saya lanjutkan adabnya, pertanyaan selanjutnya, boleh nggak kita menolak tamu yang datang kalau kedatangan dia itu membawa mudarat bagi kita? Contoh, ada tamu yang datang ke rumah kita. Setiap dia datang ke rumah kita, dia asik gosip aja, asik menggosipkan orang aja, asik memfitnah orang aja. Dia datang ke rumah kita, lalu dia ajak kita gosip. Saya mau sampaikan Bu, hati-hati ya. Gosip, fitnah, mengeluh itu menular. Jangan terlalu dekat dengan orang-orang yang suka ngeluh, orang-orang yang suka ghibah, orang-orang yang suka fitnah. Karena itu menular Bu. Contoh, kita nggak pengen ngeluh, ada orang datang dekat kita, de sakit-sakit kaki ambu, samu ambu jola kamati le ko, nular dia Bu. Misalnya ada orang ngajak kita ghibah, tengoklah tuh ibu tuh sejak ganti suami ala balik kulkas 6 pintu, iyo sombong bana, dah kita tertular.
Maka sebenarnya boleh tidak kita menolak tamu yang datang ketika dia udah terindikasi mengajak kita ghibah dan mengajak kita fitnah sepanjang waktu? Maka jawabannya adalah kita berhak menolak kedatangannya. Tujuannya apa? Tujuannya agar dia terhindar dari dosa dan kita pun terhindar dari dosa. Sama dengan gini, boleh nggak kita itu ngeblok orang di sosial media, misalnya di WhatsApp, kita blok dia, boleh nggak? Jawabannya adalah jika dia selalu hina kita, lalu kemudian kita balas hina, lalu kemudian dia hina lagi kita, lalu kemudian kita balas lagi hina, maka itu akan menjadi dosa. Supaya dia tidak jadi dosa, maka kita putus dengan cara ngeblok dia. Nah, nanti kalau ketemu dengan dia, ibu biasa-biasa aja, Bu. Jangan pas ketemu dengan dia, ibu cuek pula. Jangan. Terus dia tanya, kenapa kau blok aku? Nggak ada. Sementara aja. Daripada kamu dosa dan aku juga dosa. Karena kita saling hina menghina. Oke? Nah, jadi ke rumah orang menerima tamu itu hukumnya bagus. Yang kedua, suruh tamu itu masuk. Setelah masuk, persilahkan dia duduk. Nah, kemudian tamu itu jangan tanyakan sesuatu yang gak terlalu penting. Contoh, anak mano, suami mano. Takut-takutnya nanti kalau seandainya anak mana, tahu-tahu anaknya nggak mau datang, dia terpaksa berdusta dengan kita. Dia bilang ado kuliahnya, padahal enggak. Dan hati-hati ibu kalau bertanya kepada orang yang tidak terlalu penting. Saya sering ya jalan ke airport ya, lalu kemudian jalan ke stasiun. Banyak ibu-ibu yang suka nanya ke orang-orang yang dia ketemu di jalan, dari mana dek? Dari Sumatera Barat. Mau kemana? Ya saya mau kerja. Oh kerja itu yang mantap lah. Rupanya dia kerjanya TKW misalnya kan. Atau misalnya kita nanya, suka nanya nih, lah berapa orang anak? Padahal bisa jadi dia belum punya anak. Ini kadang-kadang datang tamu ke rumah kita ngantar undangan, Bu, ini ada undangan anak saya menikah. Karajo calon menantu. Tak apa yang ditanya. Jadi sensus penduduk. Nah itu jangan. Saya pernah punya teman ya. Teman saya itu satu usia 43 tahun, satu usia 45 tahun. Ketika mereka ingin ketemu sama saya nggak ketemu waktunya. Akhirnya saya satukanlah mereka ketemu bertiga. Jadi mereka baru kenal nih. Di sini 43 tahun, di sini 45 tahun. Tiba-tiba yang 45 tahun ini nanya kepada yang 43 tahun. Udah berapa orang anak? Saya terkejut. Apa lah yang ditanya si kawan ini? Karena saya tahu teman saya belum punya anak. Menetes air matanya di situ, apa kata dia? Saya udah 20 tahun nikah, belum lagi punya anak, Bu. Saya terkejut. Apa katanya? Lah kok bisa? Kok bisa lah ditanyanya tuh aja, bayangkan dia, Bu. Jadi maksudnya jangan tanya karena takdir setiap orang tuh berbeda. Di mana Karajo? Pergi naik bis di mana Karajo? Jangan-jangan dia pengangguran. Awak alun Karajo lebu kan repot kita. Lah tamat kuliah. Alun lebu. Lah berapa tahun? Ala 7 tahun, Bu. Malu dia. Jadi jangan tanya hal yang seperti itu. Kalau kita mau punya akhlak yang baik, ketika orang itu ngobrol, kita ikuti pembicaraannya. Oh anakku 4, yang satu kuliah di sini, yang satu nggak kuliah. Berarti boleh kita cerita tentang anak, silakan. Kalau enggak, jangan. Oke, sedikit lagi. Suruh tetangga itu masuk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Setelah kita suruh dia masuk, jangan basa-basi sampai berdusta. Kita kan suka basi-basi kan. Silakan masuk, Bu. Iko gue buat ambonyo. Rumahnya bagus dibilangnya gue, Bu.
Itu kan basa-basi Ustazah. Basa-basi tak sesuai fakta tidak boleh. Berarti kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Kadang-kadang dikasihnya es teh. Silahkan diminum Bu. Iko yang adonya. Di dalam ada madu. Ada sirup. Silahkan diminum Bu. Titik. Jangan tambah-tambah. Silahkan diminum Bu. Ini yang adanya. Nggak usah, nggak perlu itu. Kadang-kadang kita kasih dia air putih. Silakan minum Bu. Air zam-zam yang adanya. Antah po-hapo. Padahal bukan zam-zam. Itu berdusta loh Bu. Syariat itu. Dosa itu. Ustazah, itu kan cuman kata-kata. Dalam kata-kata itu ada dosa dan pahala. Dalam kata-kata ada hukum. Orang murtad dengan kata-kata. Orang masuk Islam dengan kata-kata, orang ijab kabul dengan kata-kata, ya, orang bercerai dengan kata-kata. Jadi kata-kata itu ada makna. Jadi tidak boleh kita ngasal untuk bicara seperti itu. Tinggal silahkan masuk Bu, titik. Silahkan diminum Bu, titik. Udah, tidak usah banyak-banyak. Nah, nanti baru kita ngobrol kayak biasa. Tapi intinya adalah memuliakan tamu itu bagus. Bahkan saking bagusnya menerima tamu, kita boleh menunda sholat karena kedatangan tamu. Bayangkan tuh, kita udah ngambil wudhu, udah mau sholat, datang tamu. Assalamualaikum. Kita langsung jamu dulu dia, ya, bikinkan dia minum dulu, baru kemudian kita temani dia, baru kemudian kita sholat. Itu boleh tertunda sholat kita karena tamu. Bahkan ibu boleh tidak datang pengajian kalau ada tamu, karena memuliakan tamu wajib dan pengajian juga wajib. Sementara pengajian bisa pada hari lain. Jadi kalau malas pengajian, suruh kawannya datang. Gitu ya. Nah, jadi memuliakan tamu. Kemudian selanjutnya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ketika kita kedatangan tamu, apa yang harus kita lakukan? Kita suguhkan sesuatu yang terbaik buat tamu itu. Nah, Ustazah, saya adalah tim yang semangat menerima tamu. Cuman dia suka gosip. Kadang-kadang kan kita nggak tahu dia ngajak gosip. Tiba-tiba dia datang aja. Bagaimana Ustazah cara menghindari gosip itu? Cara yang pertama, alihkan pembicaraan. Kalau ibu nggak bisa cara pertama, izin bentar ya Bu, saya ke kamar mandi. Betul-betul ibu ke kamar mandi ya, jangan berdutona. Kemudian yang ketiga, sebutkan kebaikan orang yang sedang dia gosipkan. Misalnya, Bu, orang tua semenjak ganti suami ado-ado, ini rasa kinyo dan sombong dia. Diam-diam aja dia, sombong dia. Kita kan dia ngajak kita gosip. Kita boleh untuk membantahnya dengan menyebutkan kebaikan orang yang digosipkan. Bu, walaupun dia kayak gitu, tapi dia rajin loh sedekah misalnya. Ya, kita sebutkan kebaikan orang yang sedang kita gosipkan. Ini Masya Allah. Ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, setelah kita datang tanpa kita bohong-bohong ya, silakan Bu, ini gubuk saya, itu nggak boleh. Ingat Bu, yang udah tinggi jangan merendah. Yang udah rendah jangan meninggi. Biasa-biasa aja lah. Kan ada doa kalau dipuji. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia prasangkakan. Ketika ibu dipuji oleh orang, ibu doa, Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Ini ndak dipuji orang bohong-bohong. Bu, makin lama makin sehat ya Bu. Ndak ada sehat do nampak ya nyonyo. Aku kalau kemati kok itu ndak boleh Bu. Cukup ibu doa, Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Ada yang muji saya, Ustazah Nela nih makin lama makin kece ya.
Nggak ada gitu dok, kan nggak bisa kita ngomong kayak gitu. Kita akui kelebihan yang datang dari Allah sambil kita berdoa, Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Bu, jilbab ibu cantik ya. Oh alhamdulillah. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Jangan dijawab-jawab asal-asal. Nggak do kodo pasar kaget belinya konyo padahal di mall. Ya, tidak boleh berdusta untuk merendah. Jawab aja, yang penting tidak ada ria. Yang penting kita tidak punya sifat ria. Oke? Lalu kemudian adab menyambut tamu selanjutnya adalah kita senantiasa untuk tidak melihat-lihat jam. Jangan lihat jam tidak pulang-pulangnya. Jadi jam tidak pulang-pulang. Jadi orang yang bertamu dianjurkan cepat pulang ketika urusan selesai. Orang yang ditamui maka dia tidak boleh melihat-lihat jam. Cukup dia ngomong aja, Bu, sebenarnya pembicaraan kita ini lagi enak, tapi kebetulan saya harus ngantar anak sekolah. Nanti kalau kita lanjut gimana Bu? Gitu aja. Terus terang aja. Jadi jangan kita putar-putar cerita sampai akhirnya kita berdusta, nggak boleh. Dan saya minta izin sebelum saya tutup, siapa yang kita masih kedatangan tamu itu risau, kedatangan tamu itu bete, kedatangan tamu itu kita anggap sebagai sebuah repot, itu hindarkan, karena memuliakan tamu itu wajib. Bahkan ketika ada tamu datang ke rumah kita, lalu kita suguhkan makanan terbaik versi kita, maka itu adalah akhlak yang baik. Tenang aja, makanan yang kita suguhkan, maka dia tidak akan menjadi pengurangan rezeki bagi kita. Rezeki tetap bertambah, karena itu bagian dari rezeki. Makanya ada dalil, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang beriman adalah orang yang bersedekah di waktu lapang dan di waktu sempit. Masya Allah. Ya, jadi baiknya ibu nyambut tamu, tapi kalau tamunya ada jangan banyak